Ya, di sini saya akan mencoba untuk menyampaikan rangkuman materi yang pertama terkait dengan pelajaran pertama Ad-Darsul Awal dengan tema At-Ta'rifu bidzati wa takhassus. Perkenalan terkait dengan kepribadian kita dan kekhususannya, begitu ya. Di dalamnya ada nama dan juga saya sedang belajar apa gitu atau saya adalah mahasiswa di jurusan apa. Kalau teman-teman di sini semuanya jurusan pendidikan bahasa Inggris ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang pertama. Masih ingat nggak kemarin ada 5 unsur dalam aplikasi Arabic Online? Unsur yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Unsur yang pertama apa? Halo? Yang istima. Menyimak atau bahasa Arabnya adalah istima. Kita masuk ke unsur yang pertama. Ini kenapa? Oke, masuk. Ini kita masuk ke unsur yang pertama, yaitu ada al-istima. Nah, ini adalah saya tampilkan dialog antara Salim dan Ahmad. Saya ulas ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi wa adrusul hasubah. Wa ana Ahmad. Adrusul lughatal arabiyyah. Kaifa haluk? Bi khairin wa anta bi khairin walhamdulillah. Hal tasmahuli bi qalamik? Tab'an tafaddal. Syukran laka. Fursatun sa'idatun. Afwan. Ma'as salamah. Ilal liqa. Oke, sekarang saya mau siapa yang tahu apa arti dari kalimat ini? Ismi Salim wa adrusul hasubah. Apa artinya? Siapa yang? Nama saya Salim. Saya belajar komputer. Iva sama Wanda ya. Bagus. Kemudian kalimat yang kedua. Wa ana Ahmad adrusul lughatal arabiyyah. Apa artinya? Dan saya Ahmad, saya belajar bahasa Arab. Oke, terima kasih atas jawabannya. Ditambah ada Mutiara ya, 3 orang nih yang menjawab, yang lainnya masih tidur. Kemudian ada kalimat lagi, kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Apa kabar? Terima kasih, ada tambahan. Apa sih kok? Khairin. Iya, orang lagi Zoom ada phone apa sih? Oke, Mutiara tolong di-mute mic-nya. Bi khairin wa anta? Apa artinya? Saya baik, alhamdulillah. Bagaimana denganmu? Wa anta bagaimana? Kalau kamu ya. Kalau kamu? Kemudian bi khairin walhamdulillah. Sama ya, baik, alhamdulillah. Nih, kalimat yang ini siapa yang tahu artinya? Hal tasmahuli biqalamik. Apa artinya? Apakah kamu Saya atas pulpenmu? Apakah kamu mengizinkan saya atas pulpenmu? Atau bahasa enaknya, boleh nggak saya pinjam pulpen kamu? Gitu ya. Kemudian, tab'an, tafaddal. Ma makna? Apa artinya? Tentu saja, silakan. Terima kasih Asri. Tentu, pasti, boleh gitu ya, silahkan. Kemudian, syukron laka, fursatun sa'idatun. Apa artinya? Terima kasih. Untukmu. Apalagi Ahmad? Fursatun sa'idatun apa Ahmad? Atau yang lain? Fursatun sa'idatun, ada yang ingat? Waktu yang menyenangkan gitu. Mungkin kalau di bahasa Inggris kita punya redaksi kalimat nice to meet you begitu ya, senang bertemu denganmu begitu. Kemudian
ini adalah salam perpisahan ya. Kalau ada kalau ada seseorang yang mengucapkan terima kasih atau syukron, maka kita bisa menjawab dengan apa jawabannya? Afwan. Afwan gitu. Kemudian untuk mengucapkan salam perpisahan, ma'assalamah. Apa artinya ma'assalamah? Semoga hati-hati di jalan. Ya, semoga kamu selamat begitu ya, hati-hati begitu ya. Kemudian ilal liqa, jawaban untuk ma'assalamah. Ilal liqa, apa artinya ilal liqa? Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa. Jadi kalau saya coba ucapkan pertanyaannya, nanti teman-teman coba jawab ya, apa jawaban yang betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Bi khairin wal Bi khairi Khair, Wa Walhamdulillah. Oke, wa anta boleh. Kemudian syukron. Afwan. Afwan. Oke, kalau saya bilang ma'assalamah, apa jawabnya? Ilal liqa. Ilal liqa. Boleh dibalik ya teman-teman. Kalau misalnya saya bilang ilal liqa, assalamah, begitu ya. Kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua masih ingat nggak bagian apa? Setelah istima kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Al-mufradat bukan, Bu? Betul Mutiara, al-mufradat atau kosakata. Kita masuk ke slide yang kedua, yaitu adalah al-mufradat atau kosakata. Nanti teman-teman tolong dicatat dan juga dihafalkan ya. Ini adalah kosakata yang ada di pelajaran pertama. Kosakatanya berjumlah 7, ada 7 kosakata. Kosakata yang pertama ini ada assalam. Assalam artinya adalah salam. Contoh-contohnya salam itu banyak. Ada assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Kalau dalam bahasa Indonesia ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, begitu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu nanti kita belajar ada sobahul khair, jawabnya sobahun nur. Terus ada naharukum sa'id, jawabnya sa'idum mubarak. Kalau selamat sore, masa al khair, masa nur. Kalau malam, lailatukum sa'idah, sa'idum mubarak. Begitu ya, itu contoh-contoh dari salam. Untuk sekarang teman-teman cukup tahu satu, yaitu assalamualaikum, kemudian dijawab waalaikumsalam. Kemudian kalau salam perpisahan di tema yang pertama ini teman-teman tahu apa tadi untuk menutup percakapan pakai apa? Ma'assalam. Oke, betul Asri. Ma'assalamah. Apa jawabnya kalau ada ma'assalamah? Ilal liqa. Ya, bisa ya. Kemudian kosakata yang kedua adalah ada rusuh. Ada rusuh di sini artinya saya belajar. Kemudian kosakata yang ketiga adalah hasubun. Atau apa artinya hasubun? Komputer. Kemudian yang keempat ada ismi, nama saya. Kemudian yang kelima itu ada ana. Artinya saya. Saya. Yang keenam, anta. Artinya kamu untuk laki-laki. Jadi uniknya kalau dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, teman-teman. Jadi kalau bahasa Arab itu kata ganti orang ya atau menyebutkan seseorang itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Inggris kan biasanya yang dibedakan hanya untuk kata ganti orang ketiga ya, she dan he, begitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab semuanya dibedakan kecuali saya dan kita. Kamu untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Dia untuk laki-laki dan untuk perempuan berbeda. Nah, anta di sini adalah artinya kamu untuk seseorang yang berjenis kelamin
laki-laki. Laki-laki. Difahami ya? Paham. Yang terakhir adalah al-lughatul arabiyyah, artinya adalah bahasa Arab. Coba saya tes ya. Saya sebutkan bahasa Arabnya, teman-teman sebutkan bahasa Indonesianya artinya. Bisa ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Mulai. Assalam. Salam. Salam. Susu. Saya belajar. Saya belajar Subun. komputer. Ismi. Nama saya. Mas saya. Ini laki-lakinya cuma satu orang ya, yang lainnya tidur atau emang enggak? Ana. Ada. Saya. Anta. Kamu laki-laki. Al-lughatul arabiyyah. Bahasa Arab. Oke, sekarang saya bahasa Indonesianya, teman-teman bahasa Arabnya. Bisa ya? Salam. Assalam. Saya belajar. Terus. Komputer. Asubun. Nama saya. Ismi. Saya. Anak. Kamu laki-laki. Anta. Bahasa Arab. Al-Lughatul Iya. Jadi teman-teman di luar ini teman-teman bisa dihafalkan ya. Kita masuk ke unsur yang ketiga. Ada yang masih ingat apa itu unsur yang ketiga? Dani, ingat nggak Dan? Unsur ketiga apa Dan? Lupa, Miss. Setelah istima, setelah mufrodat, kemudian apa? Al-amat wal tarokib. Oke, Mutiara, terima kasih. Al-anmat wat tarokib. Apa itu al-anmat wat tarokib? Grammar atau tata bahasa. Terima kasih, Mutiara. Gramatikal atau tata bahasa, ya. Jadi kita akan masuk ke unsur yang ketiga, yaitu gramatikal atau tata bahasa. Saya sampaikan untuk yang pertemuan pertama ini, materi terkait dengan tata bahasa yang akan sama-sama kita pelajari adalah terkait dengan kata tanya, teman-teman. Atau kalau dalam bahasa Arab kita sebut dengan asmaul istifham, kata tanya. Ya, hanya ada dua yang akan kita pelajari. Kata tanya yang pertama yaitu ma. Di sini saya beri warna biru. Kemudian yang kedua adalah man. Apa tadi kata tanya yang pertama? Ma. Kemudian yang kedua? Man. Oke. Kemudian pengertiannya kata tanya ma itu digunakan lisu'ali an ghairil akil. Untuk menanyakan sesuatu hal yang tidak berakal. Artinya, ketika kita ingin membuat sebuah kalimat pertanyaan dan jawabannya adalah menyangkut hal yang tidak berakal atau selain manusia, maka kita bisa menggunakan kata tanya ma. Contohnya di sini adalah ma ismuka, siapa namamu, begitu ya. Siapa namamu? Di sini nama adalah benda mati. Hewan, benda mati, pokoknya selain manusia, itu kita bisa menggunakan ma. Ma ismuka, siapa namamu? Maka jawabannya ismi, gitu ya. Ismi Salim, ismi Ahmad, ismi Rima, gitu ya. Kemudian untuk kata tanya man, pengertiannya adalah lisu'ali anil akil, kebalikan dari ma. Kata tanya man itu hanya boleh diperuntukkan untuk
kalimat pertanyaan yang jawabannya berkaitan dengan manusia. Sesuatu yang berakal itu hanya manusia. Baik perempuan ataupun laki-laki. Boleh pakai man. Contohnya, man anta, siapa kamu? Yang dimaksud di sini pasti manusia ya, manusia, begitu. Atau biasanya kalau misalnya gini, saya lagi ada di sebuah ruangan, kemudian nanti saya nanya, siapa yang ada di kelas? Ada mahasiswa banyak, terus siapa yang ada di kelas? Misalnya Mutiara atau Tifa gitu ya, yang ada di kelas. Ketika jawabannya itu merujuk kepada manusia, maka kita menggunakan kata tanya man. Tapi jika jawabannya merujuk kepada suatu hal selain manusia, baik itu hewan ataupun benda mati, maka kita bisa menggunakan kalimat tanya ma. Sampai sini bisa difahami? Bisa difahami, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba saya tanya ya. Kalau kita ingin menanyakan sesuatu untuk manusia yang berkaitan dengan manusia, kita pakai kata tanya apa? Man. Man. Kemudian untuk sesuatu yang tidak berakal selain manusia, kita pakai apa? Ma. Jangan ditukar ya. Ma untuk sesuatu yang tidak berakal, man untuk sesuatu yang berakal. Oleh karena itu, kalau teman-teman ada yang biasanya masih ada yang melakukan kesalahan menggunakan man ismuka, itu betul atau salah? Salah. Kenapa salah, Mutiara? Karena itu bukan manusia. Oke, karena nama itu bukan bagian dari manusia. Bukan, nama itu adalah benda atau bukan manusia, begitu ya. Kemudian, kalau misalnya saya ingin menanyakan, misalnya menanyakan sesuatu hal yang berkaitan dengan manusia, maka saya bisa menggunakan kata tanya apa? Man. 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 Fahimtum? Fahimna. Oke, kalau saya tanya fahimtum, itu berarti saya nanya apakah kalian faham? Maka jika kalian sudah faham, maka kalian bisa menjawab dengan fahimna. Tetapi jika kalian masih ada yang ingin ditanyakan ataupun masih bingung, belum faham, kalian bisa menjawab dengan lama. Bisa ya? Coba saya ulangi. Fahimtum? Fahimna. Fahimna. Nah, oke. Kita lanjut ke unsur yang keempat. Unsur yang keempat adalah unsur al-qiraah atau bacaan. Di sini saya punya sebuah teks pendek ya. Yang pertama ada kalimat Assalamualaikum. Ismi John. Mas muka. Kemudian kalimat yang kedua Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Umuri Aisyaruna aman. Saya artikan ya. Assalamualaikum. Ismi. Nama saya John. Mas muka pakainya ma ya. Kenapa pakai ma? Karena bukan Karena menanyakan nama, Miss. Oke, karena menanyakan nama, bukan sesuatu yang berakal, begitu ya. Siapa namamu? Kemudian dijawab, Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Umuri Aisyaruna aman. Umuri artinya adalah umur saya. Aisyaruna artinya adalah 20. Aman artinya tahun. Jadi, satu kalimat ini, umur saya 20 tahun. Oke, coba kalau saya tanya, berapa umur Khalid? Pakai bahasa Arab jawabnya. Berapa umurnya Khalid? aman. Isruna aman. Oke.
ketika teman-teman kemarin sudah sempat menyimak video latihan untuk pelajaran pertama ya, nanti teman-teman harus diperhatikan latihan-latihan soalnya, karena ketika saya membuat soal post-test, itu pasti saya ambil dari soal-soal latihan yang ada di setiap pelajaran. Jadi saya tidak membuat soal baru, saya hanya menyuplik begitu ya, mengambil misalnya dari pelajaran pertama saya ambil 3, pelajaran kedua 3, pelajaran ketiga 3 begitu. Sampai pelajaran ke-13 itu saya kumpulkan menjadi 1, saya acak nomornya, baru itu jadi soal post-test. Jadi kalau teman-teman sudah paham materi dan juga sudah menyimak video latihan sampai benar-benar paham dan bisa menjawab latihan-latihan soal tersebut, insya Allah teman-teman juga bisa menjawab soal di ujian post-test nanti. Gitu ya. Oke. Kemudian lanjut untuk yang sesi kelima. Kebetulan untuk tahun lalu itu kebijakan dari Pusat Pengembangan Bahasa bahwa unsur kitabah atau menulis ini tidak dimasukkan ke dalam soal post-test begitu. Tapi tidak ada salahnya jika kalian bersiap-siap, karena ketika nanti Pusba meminta untuk dimasukkan unsur kitabah, kalian sudah siap begitu ya. Hal yang penting di sini, hal yang penting di unsur alkitabah atau menulis adalah teman-teman harus bisa benar-benar menghafal sesuai dengan tulisannya. Begitu. Jadi, tadi teman-teman tahu ya, apa bahasa Arabnya komputer? Hasubun. Nah, di sini teman-teman ketika menghafal kosakata komputer yaitu hasubun itu harus sesuai dengan bunyinya. H-nya panjang, sin panjang, kemudian ada wawu setelahnya dan ba. Hasubun, pakai H kecil bukan H. Nah, unsur yang kedua adalah di sini ada kata kuncinya teman-teman. Ada apa namanya? Alif lam ya. Wa ana ada rusu, ada alif lam. Berarti teman-teman tidak boleh menambahkan alif lam lagi. Langsung hasubun. Karena kalau teman-teman tambahkan lagi alif lam, secara otomatis jawaban teman-teman jadi salah. Paham ya? Jadi harus dicermati banget soalnya. Kemudian unsur yang kedua, ini pun sangat-sangat kritis gitu. Ini ada orang yang sedang belajar. Apa tadi bahasa Arabnya saya belajar? Adrusu. Ada ruku. Perhatikan baik-baik bagaimana cara penulisan untuk kosakata ada rusu. Alif di sini ada hamzah atasnya, teman-teman. Terlihat ya. Jika teman-teman menuliskan tidak menggunakan hamzah, artinya hanya huruf alif saja, maka jawaban teman-teman bisa dinyatakan salah. Sayang ya, padahal teman-teman sudah tahu apa sih yang dimaksud wa ana adrusul lughatal arabiyyah, pasti benar nih jawaban saya adrusu. Karena itu gambarnya saya belajar. Saya belajar bahasa Arabnya ada rusu. Pasti saya benar dong. Pakainya dal, bukan pakai dot, bukan pakai zal gitu kan. Kemudian ada ro, kemudian pakai sin, bukan pakai shin, bukan pakai shot, bukan pakai ta. Itu ada rusu, betul. Pasti saya yakin jawaban saya udah pasti betul. 100% betul gitu ya. Tapi ternyata di sini kalau teman-teman kurang teliti, huruf alifnya harus ada hamzah di atas. Ketika teman menulis tidak menggunakan hamzah, artinya alif hanya garis satu saja begitu, maka jawabannya salah. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Paham, Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup materi kita untuk pelajaran pertama. Ada yang